Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anakku semuanya. Semoga pada kesempatan ini kita diberikan kesehatan, kebahagiaan, sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran secara daring pada materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan oleh Bapak Kartika. Anak-anak, kita mulai dengan pembelajaran bab 1. Masuk pada judul kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pada materi ini saya berharap anak-anak dapat mengikuti pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena kalau kita bisa memahami atau mengerti tentang hak dan kewajiban warga negara, kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga di negara kita tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran dan pengingkaran-pengingkaran dari hak dan kewajiban warga negara. Melalui pembelajaran ini diharapkan para siswa mengerti tentang hak dan kewajiban warga negara, sehingga tidak melakukan pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ini yang perlu disampaikan. Nah, pada pembelajaran ini nanti kita akan mempelajari kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang terjadi di negara kita. Kasus-kasus pelanggaran hak yang terjadi pada abad ini, atau Anda akan diajak untuk menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di akhir pembelajaran pada bab ini, diharapkan Anda menjadi warga negara yang selalu menyeimbangkan hak dan kewajiban. Dengan kata lain, Anda menjadi warga negara yang selalu mendahulukan kewajiban daripada hak. Anda baru menuntut hak setelah kewajiban dilakukan. Sebagai tahap awal pembelajaran, cermatilah berita di bawah ini. Silakan anak-anak untuk membaca dan mencermati wacana berikut ini. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri pada waktu itu, Bapak Gamawan Fauzi. Beliau menyatakan partisipasi Pilpres 70% sudah luar biasa. Nah, silakan saya kasih waktu anak-anak untuk membacanya. Kalau sudah selesai dari membaca dan mencermati dari wacana ini, kita mencoba untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama, mengapa partisipasi pemilih pada pemilihan presiden Pilpres 2014 mengalami penurunan dibanding dengan angka partisipasi pada saat pemilu legislatif? Jadi pada pemilu 2014, anak-anak, Pilpres dan Pileg itu berbeda.
berbeda waktunya. Sehingga yang terjadi pada saat pemilihan legislatif itu yang hadir di TPS untuk mengikuti kegiatan pemilu itu lebih banyak daripada pada waktu yang hadir untuk melakukan pemilihan presiden. Nah, ini timbul pertanyaan mengapa partisipasi pemilih pada pemilihan presiden 2014 mengalami penurunan lebih banyak yang hadir pada waktu pemilihan legislatif. Coba Anda jawab, Anda analisa. Nomor 2, berdasarkan berita tersebut, jumlah pemilih yang tidak memberikan hak pilihnya atau dalam pengertian golongan putih golput pada Pilpres 2014 sebesar 30%. Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan Pilpres 2014, 27,7%. Ini maksudnya dibandingkan dengan Pileg, Pilpres dengan Pileg 2014 27,7%. Jadi pada waktu Pileg itu 27,7%, pada waktu Pilpres golputnya 30%. Berkaitan dengan hal tersebut, coba Anda identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya angka golput. Golongan putih itu golongan yang tidak mau memilih atau tidak mau datang ke TPS untuk melakukan pemungutan suara, sengaja tidak mau datang. Coba Anda analisa kenapa penyebabnya bisa terjadi perbedaan semacam itu. Silahkan yang nomor 2 ini dicoba. Nomor 3, apakah golput dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban warga negara? Nah, silakan dianalisa. Anda bisa lihat dari Undang-Undang Dasar 1945 dasarnya. Nomor 4, menurut Anda, apa dampak terburuk ketika tingkat partisipasi rakyat pada pemilihan umum terus mengalami penurunan? Jadi dampak terburuknya apa apabila partisipasi rakyat dalam pemilu pada pemilihan umum terus mengalami penurunan? Nomor 5, coba Anda rumuskan solusi untuk mencegah terus menurunnya tingkat partisipasi rakyat pada pemilu itu. Nah, Anda punya solusi apa agar masyarakat berduyun-duyun mau datang ke TPS, menggunakan hak pilihnya dan memilih sesuai dengan hati nuraninya? Silakan punya solusi apa? Silakan ditulis di nomor 5. Nah, jawaban silakan dikerjakan di dalam buku tugas. Buku tugas silakan nanti bisa diupload di Jakarta dengan tulisan tangan, dan saya berharap tulisan tangan Anda bisa dibaca oleh semua orang. Artinya tulislah tangan yang sebagus-bagusnya. Oke, kita lanjutkan. Itu tugas yang pertama. Sekarang masuk ke materi yang kedua, atau makna hak dan kewajiban warga negara. Hak merupakan semua hal yang Anda peroleh atau dapatkan. Hal tersebut dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Setiap hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Dengan kata lain, hak baru bisa diperoleh apabila kewajiban sudah dilakukan. Misalnya, seorang pegawai berhak mendapat upah apabila sudah melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia itu berbeda dari pengertian hak warga negara. Ingat-ingat, hak asasi manusia itu berbeda dengan hak warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukan sebagai anggota dari sebuah negara. Anggota dari sebuah negara itu hak warga negara. Sedangkan hak asasi sifatnya adalah universal, seluruh dunia.
berlaku untuk seluruh dunia. Tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Jadi tidak ada hubungannya dengan kewarganegaraan seseorang, karena hak asasi itu melekat ada pada diri manusia, dimanapun manusia itu berada. Akan tetapi, hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Akan tetapi dapat dikatakan bahwa semua hak asasi manusia juga merupakan hak warga negara. Jadi kalau hak warga negara itu tidak mesti hak asasi manusia, tapi kalau hak asasi manusia adalah hak warga negara. Misal, hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia. Itu adalah hak warga negara Indonesia saja. Dan itu tidak berlaku bagi orang yang bukan warga negara Indonesia. Kewajiban asasi. Atau sekarang bagaimana konsep kewajiban warga negara? Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Jadi kewajiban asasi itu terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Sementara itu, kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Kan tetapi, konsep kewajiban warga negara memiliki cakupan yang lebih luas, karena meliputi pula kewajiban asasi. Misalnya, di Indonesia, menghormati hak hidup merupakan kewajiban setiap orang, terlepas apakah ia warga negara Indonesia atau bukan. Jadi, menghormati hak hidup seseorang itu adalah kewajiban asasi manusia, terlepas dia merupakan warga negara dari mana saja. Adapun kewajiban bela negara hanya merupakan kewajiban warga negara Indonesia. Dan kewajiban bela negara itu hanya kewajiban yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Sementara warga negara asing tidak dikenakan kewajiban untuk membela negara Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Jadi saya berharap pada materi ini siswa bisa membedakan apa itu kewajiban asasi dan apa itu kewajiban warga negara. Apa itu hak asasi manusia, apa itu hak warga negara. Ini Anda harus jelas kedudukannya masing-masing. Lantas kalau sudah paham itu, kita masuk pada tugas yang kedua, yaitu tentang tugas mandiri. Bacalah buku atau sumber lain yang ada kaitannya dengan materi pembelajaran pada bab ini. Kemudian coba identifikasi 3 pengertian hak dan kewajiban warga negara menurut para pakar atau para ahli. Tuliskan hasil identifikasi Anda dalam tabel di bawah ini. Nah, silakan tugas yang kedua adalah Anda mencari pendapat para ahli atau para pakar tentang pengertian hak dan kewajiban warga negara itu. 3 orang saja. Jadi 3 orang para ahli atau pakar itu tentang yang membuat pernyataan atau pengertian tentang hak dan kewajiban warga negara. Silakan ditulis di situ. Tidak usah banyak-banyak, 3 saja. Kalau mau lebih dari itu silakan, 4 ya boleh. Nah, jadi jawaban nomor 1 itu 1, 2, 3. Silakan pengertian hak dan kewajiban warga negara menurut para ahli tersebut Anda tuliskan di situ. Terus kita masuk jawaban soal yang nomor 2. Berdasarkan pendapat para pakar yang Anda temukan, coba Anda analisis persamaan dan perbedaannya. Jadi yang nomor 1, 2, 3 yang dari para pakar ahli itu, apa persamaannya dan apa perbedaannya. Anda tulis saja persamaannya ini, perbedaannya ini di nomor 2 itu. Terus yang ketiga, coba Anda rumuskan makna hak dan kewajiban warga negara berdasarkan pendapatmu sendiri. Nah, sekarang makna hak dan kewajiban warga negara menurut pendapatmu sendiri apa? Anda cantumkan jawaban Anda di nomor 3. Itu untuk tugas yang kedua. Jadi pertemuan pertama ini nanti ada 3 tugas yang harus Anda selesaikan. Kerjakan di buku tugas.
Sekarang kita masuk ke B, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara. Jadi Pancasila itu sangat menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara. Bagaimana Pancasila mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara? Nah, Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi bagaimana Pancasila mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara? Itu kalau Pancasila menjamin, di situ sudah menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu. Nah, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila secara umum, secara garis besar itu, nilai Pancasila itu dibedakan menjadi 3 atau dikelompokkan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar itu sifatnya tetap, tidak dapat diubah. Nilai instrumen itu saya sampaikan secara sekilas. Instrumen itu alat untuk mewujudkan nilai dasar. Jadi nilai dasar yang sifatnya tetap itu dapat diwujudkan atau cara mencapai nilai dasar itu melalui nilai instrumen. Sehingga diciptakan nilai instrumen itu tujuannya adalah mewujudkan nilai dasar. Terus yang ketiga adalah nilai praksis. Nilai praksis itu adalah pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nilai dasar, nilai instrumen, dan nilai pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika nilai tersebut secara langsung ataupun tidak langsung mengatur hak dan kewajiban warga negara sebagaimana dipaparkan berikut ini. Nah, sebelum sampai pada materi pertemuan yang kedua nanti, atau sudah masuk materi yang kedua atau pertemuan yang kedua tentang pemaparan nilai-nilai itu, karena itu butuh waktu yang cukup panjang untuk memaparkan nilai dasar, nilai instrumen, dan nilai praksis. Saya akan memberikan pertanyaan, coba Anda cari arti atau pengertian 3 nilai dasar tersebut di atas. Berikan penjelasan tentang apa itu pengertian nilai dasar, apa itu pengertian nilai praksis, dan apa itu pengertian nilai instrumen. Nilai dasar, nilai praksis, instrumen, dan nilai praksis. Silahkan itu dicari pengertiannya dulu. Nah, baru besok masuk pada pertemuan berikutnya yang kedua untuk membahas materi bab 1 ini. Saya nanti akan bisa jelaskan mengenai ketiga nilai itu yang terkandung di dalam Pancasila. Demikian anak-anak untuk pertemuan minggu ini. Saya berharap Anda tidak merasa keberatan dengan tugas-tugas itu, meskipun di rumah Anda harus belajar dan mengerjakan tugas, supaya materi-materi yang harus dikuasai ini bisa dipelajari dan dikuasai oleh setiap siswa. Dengan demikian, meskipun di rumah Anda bisa mengerjakan tugas, bisa mempelajari materi, sehingga pengertian, pemahaman, dan cakupan materi bisa Anda kuasai. Saya kira itu saja dulu dalam penyampaian materi kali ini. Banyak kekurangannya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.